Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Berartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya mau mengenalkan Flywoo Goku ya. GPS Flywoo Goku harganya berapa ya? Saya lupa nih. Goku GM10 Mini versi 3. Kelebihan dari Goku ini ya, ini sudah ada kompasnya. Cuman menurut saya sih nggak terlalu penting ya kompas. Yang penting sih arah home point ya. Kadang kompas juga saya pakai di sini juga nih Goku. Ini ya. Ini saya sudah pakai juga. Kenapa ada di sini ya, ada tempatnya mountingnya, tapi tetap saya taruh di sebelah sini ya. Alasannya yang pertama, ini tegak lurus ke arah langit ya. Kalau di sini tegak lurus ke arah langit, jadi lebih cepat lock dibanding di sini yang sedikit lebih miring ya. Nggak fokus ya, nggak fokus sebentar. Kalau di sini sedikit lebih miring dan ketutup antena ya, nanti ketutup antena. Jadi saya tetap taruh di sini ya. Ada kompasnya ya, magnetometernya, dan lebih cepat ngelok kalau di sini. Tapi jangan lupa kalau ditaruh di lengan ya, baik lengan belakang ataupun lengan atas, Anda harus lem ya, karena kalau hanya pakai kabel ties ya, kabel ties ini nanti bisa geser ya. Bisa geser, kalau gesernya ke arah motor, bisa gesek ke bodi motor dan itu berbahaya ya. Ini juga pakai tembaga ya, tembaga foil dipakai sehingga lebih aman dari interferensi. Sekarang kita buka ya. Ini mau saya taruh di yang 5 in ya. Yang 5 in saya ini GPS OSD-nya ngeblank ya. Jadi ini GPS-nya buat pengaman kalau lost signal, biar bisa pulang sendiri aja ya. Biar nggak terbang buta dan fly away. Jadi GPS ini sedikit-sedikit wajib lah ya. Wajib harus pasang kalau tidak mau fly away. Nah, dalamnya seperti ini. Kecil ya, kecil. Dan sayang saya nggak bisa ngasih proses nyoldernya ya. Ini kalau misalnya konektornya bermasalah, Anda bisa solder ke sini. Nah, aduh, nggak kelihatan ya. Ini ada 4 poin buat nyolder. Ya, bisa solder ke sini, bisa juga ke konektor. Ini ada yang ada ininya nggak ya? Oh, ini yang nggak pakai kompas sayang. Ya, ini cuma 4 TX RX ground 5 volt, nggak ada kompasnya ini. Ya. Kalau yang ada kompasnya seperti ini ya. Ada berapa nih? Berapa pin? Ada 6 pin ya. Ada tambahan SCLD sama itu, sama SDA ya. Yang ini nggak ada kompasnya. Cuma 4 pin ya, dan kita nggak dapet beda ya. Ini cuma 4 pin tuh ya, 4 pin aja, tapi dapet dapat stiker ya, Flywoo, sama dapat ini tembaga foil. Oke, kita solder dulu ya ini ya. Nanti kita coba tes RTH ya. RTH kalau di drone aerial namanya RTH, kalau di drone FPV biasa kita sebut file save atau GPS rescue ya. Oke, kita proses solder dulu. Untuk proses pelapisan kabel ini, jadi kabel konektornya kita gulung ya, kita gulung pakai tembaga ya. Kemudian pakai isolator bakar ya, dilapis lagi. Tujuannya supaya tembaganya ini nggak bikin konslet di FC ya, di flight controllernya nggak bikin konslet ya.
Nah, sudah kita solder ya. Jadi ini jalur dari GPS ya. Tadi yang ini sudah kita bungkus pakai isolator bakar warna merah ya. Ini kita ikat pakai kabel tis, ini juga ikat pakai kabel tis. Jangan lupa dilem ya, biar nggak geser. Ya, kemudian masuk ke sini. Ini saya pakai RX dan TX yang nomor 6 ya, watt 6. Sekarang kita tinggal config di Betaflight ya. Ya, sekarang sudah masuk ke menu Betaflight. Untuk setting GPS ini baterai harus dicolok ya. Ini belum dicolok, jadi harus dicolok. Saya pakai baterai yang rusak ya, 4S tapi kedetek ke 3S karena satu sel sudah jebol ya, udah nggak bisa dicas. Jadi baterai yang rusak ini saya pakai buat nyeting-nyeting aja ya. Ini sudah terdetek ya, 3S pada 4S ya. Kemudian masuk ke menu port ya. Menu port karena tadi UART 6 ya. Di UART 6 ini sensor inputnya kita setting ke GPS ya. Setting ke GPS, kemudian save and reboot ya. Kalau dia detect ada koneksi, ada sensor, harusnya di port ini yang tadi kita set default ada angkanya ya. Nah, jadi 57.600 Mbps ya, BPS ya, bit per second. Berarti dia terdeteksi di sini ada sensor ya. Dan ini anehnya langsung ya. Kalau saya belum setting di configuration ini. Nanti dari situ harusnya masuk ke configuration ya. Di bagian bawah ini GPS-nya di onin ya. Kemudian ini protokolnya Anda setting sesuai dengan protokol GPS Anda ya. Coba di menu pembelian waktu Anda beli GPS, Anda setting ke apa? Kalau yang ini ya, yang Flywu Goku ini pakai uBlocks, uBlock. Autobaut kita okein, auto config oke, Galileo oke ya. Ininya di disable ya. Karena ini tadi sudah tersetting, kita nggak usah save and reboot ya. Kemudian masuk ke menu eh, file save. Menu file save. Menu file save ini di file save switch-nya kita setting stage 2 ya, stage 2. Kemudian ini delay-nya ya, sampai terkoneksi dia nunggu berapa detik ya. Nah, kemudian di file save 2-nya ini ada settingan ya, ada drop, ada LAN, ada GPS rescue. Kita setting ke GPS rescue. Sebenarnya settingan di sini harus kita kalibrasi ya, kita coba trial and error ya. Tapi kita setting sesuai yang ada di sini aja dulu ya. Nah, ini yang perlu kita set ya. Minimum distance to home. Jadi minimum dia bisa file save itu berapa meter ya. Kalau di bawah ini kita klik file save di remote, maka drone-nya akan jatuh ya. Drone akan jatuh. Tapi kalau di atas 50 meter ini, drone akan kembali ke home point. Dan ingat ya, GPS itu ada toleransi, ada kesalahan, ada deviasinya ya. Anda jangan berharap dia balik ke titik awal, ke titik tanpa kesalahan 1 meter pun nggak mungkin ya. Karena kalau kita cek di sini ke Google ya, kita tanya Google lah. Atau kita bisa tanya ke Bing juga, ke ChatGPT sini. Ya, bisa tanya. Berapakah ya, berapa meter ya akurasi GPS? Misal ya. Kita coba tanya ChatGPT. Berapa meter akurasi GPS? Ya. Menurut GPS ya, ini menurut pemerintah. Ini 4,9 meter di ruang terbuka ya. Ruang terbuka ya. Bahkan bisa jadi 20 meter. Nih, kalau pakai ponsel Android. Jadi jangan berharap titiknya kembali ke awal ya. Jadi kalau misalkan Anda pakai landing pad, Anda berharap home point-nya kembali ke landing pad, itu sangat-sangat mustahil ya. Karena akurasi GPS terbaik pun 4,9 meter saat ini ya. Nggak tahu nanti kalau misalkan di 5 atau 10 tahun ke depan bisa akurat sampai 0, sampai 1 senti lah misalkan. Itu saya nggak tahu. Dan itu bisa saja kejadian kalau teknologinya lebih hebat. Tapi untuk sekarang ya, teknologi GPS sekarang
itu 4,9 meter di ruang terbuka. Artinya ke kiri 4,9 meter, 5 ya. 5 meter lah ya. Ke kanan 5 meter. Anda harus punya ruang terbuka minimalnya berdiameter ya. Berradiusnya berdiameter 10 meter ya, untuk amannya ya. Kalau kurang dari 10 meter bisa nyasar. Misalkan di jalan yang hanya lebarnya 6 meter ya, Anda terbang di tengah jalan. Itu bisa nyasar ke rumah sebelahnya ya. Bahkan kalau misalkan 20 meter ini berarti radiusnya harus 40 meter ya. Gitu ya. Jadi fungsinya GPS rescue ini ya, GPS rescue ini Anda jangan berharap dia bakal balik ke titik awal ya. Titik awal, tapi minimal pas Anda pas ini pas drone-nya kehilangan arah atau drone-nya ngeblank atau dan lain-lain, minimalnya bisa kembali ke dekat Anda ya, 10 meter dari Anda bisa lihat ya, atau minimal mungkin 50 meter dari Anda sudah bisa dengar suaranya. Karena saya pernah kejadian ya, Anda bisa cek di video di atas ini ya. Drone-nya fly away gara-gara ngeblank ya. Dan saat itu saya belum pasang GPS, saya terbang buta. Akhirnya nyasar sampai 1 kilo lebih ya. Bukan 1 kilo lebih, sekitar 900 meteran. Nyasar, mungkin karena kena angin atau apa. Nah, fungsi GPS ini, saat kita klik GPS Rescue, minimal dia bisa balik ke dekat kita dan kita bisa lihat drone-nya ya. Dan dengan senang hati ya. Alhamdulillah drone-nya kembali. Kita bisa lihat seperti itu ya. Jadi jangan berharap sampai landing di landing pad yang kita taruh, oh kok meleset 10 meter. Ya itu wajar ya. Oke. Jadi seperti itu ya tentang GPS Rescue atau RTH. Jangan bandingkan RTH drone satu dengan drone yang lain karena coverage satelitnya mungkin bisa beda ya. Ketebalan covernya juga mungkin bisa beda ya, dan lain-lain. Jadi tidak akan sama, bahkan drone yang sama Anda nerbangin drone yang sama RTH 2 kali tidak akan sama persis, saya jamin ya. Oke, ngomongin RTH udah cukup, kita balik ke settingan lagi ya. Nah, di sini ada throttle minimum ya, jangan sampai Anda isi 1000 karena kalau 1000 nanti minimumnya berhenti ya, 1100 atau lebih dikit ya. Kemudian maksimumnya berapa? 1600. 1600 ini setengah ya, throttle 50% lebih dikit. Setengahnya itu 1500 ya, maksimalnya 2000 ya. Hovernya di kisaran 1350, di bawah setengahnya ya. Kemudian kecepatan naik. Misalkan kita setting ketinggiannya di 40 meter. Jadi kalau dia ada di 20 meter, dia akan naik dulu ke 40 meter dengan kecepatan 5 meter per detik. Kemudian kecepatan turun. Kecepatan turun ini hubungannya sama ini, sama descent distance. Jadi saat dia mencapai 50 meter, drone-nya akan perlahan turun. Ya. Jadi bukan sampai home point baru turun, bukan ya. Sampai 50 meter mendekati home point, drone-nya akan turun secara perlahan. Kemudian minimum satelitnya kita setting berapa ya? Yang aman 6 ya. Yang aman 6. Yang akurasinya bagus di atas 6. Semakin banyak satelitnya semakin bagus. Kalau 5 kemungkinan nyasarnya tinggi ya. Jangan setting di bawah 6. Ya. Kemudian allow arming without fixed GPS. Ini maksudnya kalau kita mau main-main dulu sebelum GPS lock, muter-muter dulu, ini bisa arming. Tapi kalau misalkan ini setting off ya, Anda nggak akan bisa arming sampai GPS-nya benar-benar 6 atau lebih. Artinya Anda harus nunggu, benar-benar nunggu ya. Dan ini akan bermasalah kalau misalkan Anda hanya terbang deket-deket aja di lapangan aja, ini nggak bisa terbang jadinya. Jadi kita setting ini di on kan ya, boleh terbang saat GPS belum lock ya. Nanti setelah GPS lock ya, Anda turun dulu ya, turun disarming, kemudian baru arming lagi, dan itu adalah home point-nya saat arming ya. Oke, sanity dicek on, kemudian kita save and reboot. Sekarang waktunya kita coba GPS rescue ya. Mudah-mudahan sempat nanti sore ya. Sekarang masih hari Sabtu tanggal 16